Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak yuqtarallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu syayatin fihi lailatul khairu min alfi syahr. Summa qala Rasulullah man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Summa qala man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian pada subuh berkah ini Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita, yang kemudian diiringi dengan nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, kemudahan, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita peroleh itu dapat menunjang ketaatan dan kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Semoga salawat dan salam kita sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah subuh rahimakumullah, tausiah kita masih sekitar tentang rahasia besar dari ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang luar biasa. Maka karena luar biasa itu, Rasulullah menyebut Ramadan itu dengan beberapa sebutan. Pertama, Rasulullah menyebut Ramadan itu dengan sebutan Sayyidus Syuhur. Sayyid itu artinya penghulu. Penghulu itu adalah sebutan dari, kalau kita bawakan kepada kita manusia, orang yang memiliki kedudukan mulia lebih tinggi dibanding yang lain. Syuhur itu artinya bulan-bulan. Jadi dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, dalam 12 bulan itu Rasulullah menyebut, artinya Ramadan itu memiliki kedudukan derajat yang mengungguli bulan-bulan yang lainnya. Tentunya keunggulan Ramadan itu bukan karena namanya, tapi di bulan itu ada ditemukan keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Rasulullah juga menyebut Ramadan itu dengan syahrul mubarak. Seperti yang bisa dibacakan tadi, sungguh telah datang kepadamu, kata Rasulullah, Ramadan syahrul mubarak, satu bulan yang diberkahi. Jadi bulan itu penuh dengan keberkahan. Allah telah mewajibkan kepadamu untuk berpuasa pada bulan itu. Ramadan itu juga disebut oleh Al-Quran sendiri Syahrul Quran. Ya, karena pada Bapak dan Ibu hadir serta seluruh jemaah subuh rahmatullah. Intinya Ramadan itu adalah bulan ibadah. Maka oleh sebab itu kita jangan sampai luput meluangkan waktu kita seluas-luasnya untuk beribadah. Dengan berarti tidak memiliki makna kita menyampingkan pekerjaan yang lain. Bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan yang lain untuk berpuasa saja, tidak. Tapi kita memberikan ruang yang banyak, waktu yang lebih luas di bulan ini untuk berubudiyah. Jangan sampai terbuang waktu untuk percuma, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak baik. Itu adalah kerugian besar kepada kita. Apa rahasia besar yang ada di bulan Ramadan ini yang harus kita ketahui sehingga bisa kita kejar itu, kita raih luar biasa yang tidak ada hidangan itu pada bulan-bulan biasa. Pertama, Ramadan itu menjadikan kepada kita ampunan. Yang pintu ampunan itu terbuka lebar melebihi terbukanya pintu ampunan itu di hari-hari biasa. Maka hendaklah di bulan ini kita memperbanyak
banyak istighfar. Lidah kita, hati kita, hendaknya kita perbanyak beristighfar kepada Allah. Lafazkan kalimat Astaghfirullahalazim itu sebanyak-banyaknya. Tentu yang kita inginkan tidak hanya sekedar melafazkan pada tingkat lidah saja, tapi hendaknya kita ikuti, kita turunkan ke dalam hati kita. Karena dia tidak masuk ke dalam hatinya. Dia mengucapkan Astaghfirullahalazim, tapi dalam jiwanya, dalam hatinya tidak pernah terbayang apa yang sudah terjadi dalam hidupnya di masa silam, sehingga dia mesti mengucapkan kalimat itu. Jadi kita Bapak Ibu Penasihat serta seluruh jemaah rahimahullah, Ramadan itu menjadikan bulan ampun dan luas kepada kita. Maka perbanyak permohonan ampun kepada Allah di bulan itu. Di bulan ini maksudnya. Astagfirullahaladzim, ampunilah ya Allah kekhilafan, kesalahan, dari yang sekecil-kecilnya sampai ke sebesar-besarnya. Itu harus kita perbanyak. Karena peluang mendapat ampunan itu lebih besar dibandingkan bulan-bulan biasa. Itu adalah salah satu hal yang artinya berpuasa di bulan Ramadan itu ibadah dasarnya betul karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Termasuk juga ihtisab itu penuh perhitungan, penuh kesungguhan, ya, dilengkapi bulan Ramadan itu diampuni dosanya yang berlalu. Begitu besar yang ini. Tentu alangkah bahagianya kita kalau dosa kita diampuni oleh Allah. Karena sebesar-besar rahmat Allah kepada kita adalah Allah ampuni kesalahan kita. Itu sebesar-besar rahmat. Maka hendaknya kita berharap untuk mendapatkan ampun itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini tidak saja hanya bulan ampunan, tapi adalah bulan di mana permohonan mustajabat, 3 waktu keadaan doa kita itu lebih mustajab. Di antara 3 itu da'watus sha'im, doanya orang yang berpuasa. Maka ketika kita berpuasa, terlebih dari bulan Ramadan ini, perbanyak doa kita, permohonan kita kepada Allah. Ya. Lalu apa doa kita? Doa itu jangan kita batasi hanya pada hal-hal yang bersifat material atau duniawi. Cenderung kita berdoa itu permohonan umpamanya ingin panjangkan umur saja, ingin diberikan kesehatan saja, ingin diberikan rezeki yang lapang saja. Sebetulnya doa itu tidak kita kungkung dengan permohonan itu saja. Diberikan kesehatan. Ketika itu sudah kita dapat, maka orang cenderung agak malas berdoa. Ketika dia lihat, harta saya masih banyak, cukup, dia malas berdoa. Dia sehat, dia malas berdoa. Padahal doa itu tidak hanya untuk itu. Al-Quran mengajarkan kepada kita salah satu doa yang harus kita perhatikan itu doa keselamatan ukhrawi kita. Doa keselamatan dalam menempuh kehidupan akhirat kita. Contoh saja satu doa yang diajarkan langsung oleh Allah kepada kita melalui Al-Quran di dalam surah Al-Furqan, itu berbunyi Rabbana shrif anna azaba jahannam. Ya Allah, palingkan kami ini, jauhkan dari jahannam. Itu doa yang Allah ajarkan langsung kepada kita. Maka kalau kita berdoa Bapak Ibu, jangan sampai lupa sisipkan dan selipkan doa itu di antara doa-doa kita. Kenapa? Karena azab jahannam itu adalah gharama sangat luar biasa, menakutkan, menyakitkan dan tidak terbayangkan. Apa mohon kita untuk dilepaskan oleh Allah dari azab itu? Diri kita, anggota keluarga, anak kita, ibu kita, bapak kita, keluarga kita semuanya berdoa untuk perawi kita. Berdoa kita kepada Allah, ya Allah mudahkan sakaratul mautku. Sakaratul maut itu apa? Keadaan seseorang di akhir hayatnya. Kenapa kita bermohon kepada Allah untuk mudahkan sakaratul maut kita? Karena sakaratul ikan kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah menggambarkan
sakitnya mati, sakitnya sakaratul maut itu seperti seumpama seekor kambing atau domba yang dikupas kulitnya hidup. Bayangkan itu, dikupas kulit kambing itu lagi hidup, dikupas kulitnya. Bayangkan betapa sakitnya tidak terbayangkan oleh kita. Sakit mati lebih daripada itu. Maka kita bermohon kepada Allah, mudahkan sakaratul maut kita, mudahkan hisab kita, mudahkan kita surat mustaqim, jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah supaya kita tertempuh jalan yang lurus itu. Kita mohon kepada Allah supaya kita lepasnya pada mahsyar, alam barzakh. Semuanya itu kita mohonkan kepada Allah dengan tetesan air mata di bulan ini. Ya Allah, mudahkan sekarang urusanku. Jadi adalah bulan doa. Jadi ada perimbangan doa untuk ukhrawi kita dan doa untuk dunia kita. Maka tidak boleh kita memandang Ramadan ini seperti bulan-bulan biasa, istimewa. Bukan berarti bulan lain tidak istimewa, tapi kesempatan besar ini jangan terlewatkan secara percuma. Jadi ini adalah bulan doa. Berbanyak doa. Lalu yang tiga tadi apa lagi Ustaz? Doa yang mustajab. Yang kedua adalah doanya para musafir. Orang yang oleh sebab itu kita dalam perjalanan itu selalu menyandarkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah doanya orang yang dizalimi. Kalau orang dizalimi, doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu sedang dimasuk rahimahullah. Rahasia besar lain daripada Ramadan itu, di samping bulan ampunan, di samping bulan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, besarnya Ramadan itu adalah bulan latihan. Kita sedang dilatih ini 1 bulan. Makanya kalau kita lihat surah Al-Baqarah 183 itu ada sebuah kausalitas dalam hukum itu. Apa kausalitasnya? Ada sebab dan akibat. Di mana kita tahu di ujung ayat kita menemukan kata la'allakum, mudah-mudahan kamu tattaqun. Kita dapat mencapai hasil ketakwaan itu jika kita melalui proses yang baik, proses puasa yang baik. Kalau proses puasanya tidak baik, capaian takwa itu tidak tercapai. Tidak tercapai. Sama saja kita sakit. Untuk dapat meraih hasil sehat yang maksimal, penuhi tuntutan bagaimana kita berobat ataupun menjaga kesehatan ini. Maka Ramadan ini melatih kita, mempersiapkan kita untuk menjadi orang bertakwa. Jadi takwa itu tidak ada dadakan, ya, tidak ada dadakan. Bim salah bim, jadi orang takwa itu tidak bisa begitu. Proses. Orang bertakwa itu orang berkarakter. Karakter takwa itu kaitan dengan sikap itu, ya, bukan gaya. Ini perlu kita perjelas. Ketakwaan itu kaitan dengan karakter kita, bukan penampilan kita. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Pakai peci hitam? Itu tidak ada hubungannya. Ini tidak ada hubungan ketakwaan kita. Ini hanya simbol, ya, bahwa kita lebih tertib, lebih rapi. Kalau begitu ketakwaan itu kaitan dengan karakter. Orang pakai peci hitam ini kalau sombong tidak pernah bertakwa. Ya kan? Tidak takwa. Nah kalau begitu, untuk terbentuknya karakter takwa itu ada satu ibadah yang luar biasa untuk itu. Apa itu? Puasa. Itu apa takwa? Ada getaran-getaran di hatinya ketika disebut nama Allah dan diseru hukum Allah. Sepuasa ini, Ramadan ini kita dilatih itu. 1 bulan kita dilatih supaya hablum minallah kita itu menguat. Betul apa itu? 1 bulan. Hari yang ketiga ini bagaimana perasaan ketakwaan kita? Sudah mulai meningkat.
Sudah muncul candu dalam hidup kita. Sudah mulai teratur, sudah enak kita ke masjid kan? Sudah enak. Kita sudah mulai teratur, sudah mulai terbiasa berzikir, sudah terbiasa baca Quran, sudah biasa istighfar. Bahkan kalau satu bulan kita jalani dengan baik, maka terbentuk karakter selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah satu bulan dididik dan dilatih juga, itu memang sudah keterlaluan itu. Bapak Ibu, waktu kecil-kecil saya dulu dikasih kalau pergi di Minang itu ada namanya bako. Kita kan sering kasih ayam, ayam satu ekor. Nah ini tanda ya, dibawa pulang pelihara. Itu ayam itu kan jauh, dibawa dari sana dari satu tempat ke tempat lain, jaraknya jauh. Biasanya ayam itu kita kurung. Kita kurung dulu beberapa hari. Berapa lamanya? Tidak lama, seminggu aja. Kita buka kandangnya, kita lepaskan. Kira-kira Bapak Ibu sore pulang nggak dari kandangnya? Pulang nggak? Larang. Nggak. Pulang. Wah, ini berapa cepat mengurungnya itu? 2 minggu lah kasih. Tapi lazimnya kalau sudah 1 minggu dikurung, dikasih makan, dibuka, nanti dia tidak akan kemana-mana. Dia akan lihat mana kandang saya. Paling-paling tersesat, tapi dia akan pulang ke kandang. Dia sudah tergantung. Seminggu dia dikurung, perasaannya sudah tergantung di situ dengan kandang. Itu adalah yang. Lalu ada orang 1 bulan dididik ke masjid, habis Ramadan tidak tahu lagi masjid. Itu kira apa itu? Tidak ayam. Jabatan mana Bapak Ibu? Sederhana. Kita ini 1 bulan memang dilatih untuk nih tergantung jiwa kita di masjid. Dan yakinlah orang yang tergantung hatinya dan jiwanya di masjid termasuk salah satu orang akan diduduk dari kiamat nanti. Sawatu rizqahum yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan kata Rasulullah akan nanti diduduk dari kiamat. Ketika itu tidak ada lagi yang kecuali Allah. Ada keterangan hadis kan kiamat itu datang panasnya matahari itu sejengkal dari kepala. Menandakan apa? Simbolnya dekat sekali. Lalu ada orang yang akan dilindungi Allah 7 kelompoknya. Satunya apa? Rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masjid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Maka Ramadan ini melatih kita terpaut hati di masjid. Bukan karakter yang diinginkan oleh Ramadan ini adalah terpaut hati kita kepada Allah. Tapi kalau sudah 1 bulan latihan, tidak juga terpaut, itu mengalahkan dengan tadi. Karakter kedua adalah meningkatnya nilai kemanusiaan kita. Apa? Pertama, Ramadan itu melatih membentuk karakter. Kita terbiasa mampu mengendalikan ego kita, kemaluan kita. Ramadan itu melatih kita untuk sabar dalam segala hal. Nah, guys? Sabar. Karena keberhasilan itu dengan kesabaran. Tidak ada sebuah keberhasilan tanpa kesabaran. Sabrul jamil, maka yang terbaik, yang indah itu kata Allah adalah sabar itu. Dan segala perbuatan penuh dengan kesabaran. Puasa kita ini tidak sahurnya, dari segi waktu berbukanya, penuh kesabaran. Hidup ini butuh kesabaran, Bapak Ibu perhatian. Anak-anak Ustaz, ini banyak yang di sekolahnya. Untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan itu perlu kesabaran. Enggak. Semuanya berproses. Dan proses sendirinya yang kesabaran itu mengatakan kebaikan. Ya. Tidak ada tanpa kesabaran, maka sesuatu yang kita inginkan tidak akan tercapai. Sabar. Sabar itu dalam arti meraih sesuatu yang kita inginkan. Sabar juga dalam bersikap, menahan. Bulan puasa mulai ada ujung merah-merah Bapak Ibu. Nah, itu artinya pun dalam berdikau aja kadang-kadang saya. Apa Ramadan nanti adalah sabar. Contoh saja, kalau kita bandingkan, saya pernah melakukan perbandingan.
Kecelakaan banyak terjadi di luar Ramadan daripada dalam Ramadan. Dalam Ramadan orang banyak sabarnya Bapak Ibu. Sama kacang awak pasonya kacang-kacang agak puluh orang lain sabar awak. Hampir bertamu motor sama marem sama senyum keduanya. Pak Ibu pasola, mau pasola biasa itu. Tapi kalau masuk ayo di mana tak kecil digas sere, maka banyak kecelakaan. Sabar pada Ramadan itu latih awak sabar. Sabar dalam semua kegiatan. Apalagi rahasia besar puasa. Puasa itu melatih kita hidup ini lebih disiplin, lebih teratur. Secara fisik dan kesehatan ada perubahan pada diri kita dalam 3 hari ini. Ibu-ibu lawan hari pasal Ramadan. 3 dia mulai orang. Jadi capek orang mau limos tak kagak mana itu tuh hari raya sama apa itu. Karena ya kan ini model itu puasa berame peradu raya capek. Tidak boleh itu ada atau ya. Melatih kita disiplin. Contoh saja, saya uji. Ketika kita berpuasa, makan dan minum kita teratur. Kenapa Ibu? Ya kan? Makan kita sahur, nanti lagi berbuka. Apa pengaruhnya? Langsung pengaruhnya itu kepada kesehatan lambung dan usus kita. Tidak sampai subuh aja, sampai puluh hari. Kalau ada nanti 2 kali sehari, bayar ke dokter tuh. Berarti ada makan yang sarapannya 9 tuh. Itu kesehatan Bapak Ibu. Dia mengatur tertib Bapak. Ya enggak? Tertib. Sanang pada ini rasanya. Aman. Makanya sahabat kodape kedai kodape bulan puasa sekali dari Ramadan. Tertib dia Pak. Bangun tepat. Setengah lambe awal bangun atau jam 3:15 sholat dulu. Kemudian lakukan kegiatan aktivitas. Kemudian sholat siap-siap makan aja. Nah, lama ini kenapa Ibu? Ya kan? Enak. Tapi ada 2 orang nak akui. Wah, kalau tengah 2 adalah subuh awak. Bapak Ibu nak sudah subuh apa je lalu je lain. Kalau lalu kubur sholat. Kita dilatih. Bangun cepat bangun. Ramadan itu melatih kita cepat bangun. Karena rezeki mau dibagikan di saat subuh itu. Negara ada maju Bapak Ibu, dado dan jago orang tu setengah 7 ada. Orang ke negara kalau mau maju sekarang, saya penjago yang 7 ya. Ya tak? Minum kopi jam 7, selesai jam 9. Ya tak? Kopi setengah 5 kali tambah air. Ada putih air. Di mana terjadi kampung apa-apa, kau tu cuma tak boleh buat itu. Jadi kau Ustaz. Nah, tanggal 22 di mana Pak Ustaz ya? Di mana Pak Ustaz sama boleh kampung apa Ibu? Kampung kampung sekolah. Bapak Ibu berarti disiplin. Bagian anak Ustaz yang hadir. Kalau disiplin, pintu keberhasilan di depan mata. Nah, negeri dah maju, kau dah disiplin tu. Orang Jepang tu maju Bapak Ibu. Yo, jadi saya keberhasilan secara dinamis. Aku bisa maju ni. Nah, disiplin waktu. Disiplin waktu. Artinya apa? Ramadan itu berarti banyak. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, Ramadan 1 bulan ini bulan penuh dengan nilai-nilai luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu marilah kita nikmati dengan baik di dalam Ramadan supaya kita diuntungkan. Oleh sebab itu senantiasa jaga stabilitas kita. Ya, berjanji kita kepada Allah, ya Allah, aku bermohon berikan kekuatan, aku ingin menuntaskan perjuangan Ramadan ini sampai akhir. Bapak Ibu hadir, itulah sedikit tausiah kita pada syukur berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kesempatan emas di Ramadan ini tidak hilang percuma. Karena kalau hari beda ada. Tidak. Awal minggu ke minggu dan nampak itu.
Jangan bertahan lah, janji lah ya Allah. Apa janji? Ramadan sekali kau lupakan, kau tuntaskan badan. Ambo selesaikan badan misi Ramadan tu. Nah, kenapa? Biasanya tabiat kita begitu. Seminggu data buang. Luar biasa. Minggu yang kedua pindah dari biasa di luar. Minggu ketiga tambah paduh. Paduh kamar. Kan paduh kedua. Paduh ke jalan, paduh kamar. Nah, jangan itu pertahanan dan pertahanan. Semoga bermanfaat. Mohon kesalahan kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. 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 Pak Adi. Allah, maksudnya Allah. Sudah siap yang semalam? Udah siap ya? Ya, Udah upload? Udah. Allah. Pak Haji, alamat salih. Terima kasih tausiahnya. Allah, 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 Allah. Allah. Terus deh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kami peserta pesantren Ramadan, silakan duduk di tempat masing-masing. Rapi, insyaallah pada hari ini kita akan memulai kembali pembukaan pesantren Ramadan kita pada bulan Ramadan ini di tahun 2023. 14 siang. Untuk ini kita buat insyaallah kita selesaikan dulu pembukaan pesantren Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengarahkan kita. Kenapa yang belakang, yang perempuan jangan mencatat dulu. Silakan duduk dulu dengan tertib, duduk dulu dengan baik.